Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan Big Data untuk pemantauan kualitas air mata kuliah manajemen Big Data. Kami dari kelompok 1 kelas A yang beranggotakan 1. Aisyah Aidaryati, 2. Chandra Dikta, 3. Dian Cahya Melati, 4. Faisya Hakim, dan yang kelima Kansa Afzanaya. Kami akan mempresentasikan mengenai definisi Big Data, penerapan Big Data dalam ilmu lingkungan, peran Big Data dalam pemantauan kualitas air, contoh implementasinya, dan cara kerja. Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Dalam Big Data sendiri terdapat 3 karakteristik atau aspek yang biasa disebut dengan 3V atau 3V. 3V sendiri adalah karakteristik yang harus ada dalam sebuah Big Data. 3V sendiri terdiri dari volume, velocity, dan variety. Volume nama Big Data sendiri memiliki arti data dengan ukuran yang besar. Karena itu, ukuran dari data itu sendiri memiliki peranan penting. Velocity sendiri mengacu pada kecepatan data, seberapa cepat data dapat dihasilkan, dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selanjutnya, variety di sini dapat diartikan sebagai beragamnya jenis data yang dimiliki oleh Big Data. Penerapan Big Data dalam lingkungan. Penerapan Big Data dalam lingkungan dapat membantu dalam mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memonitor data lingkungan dalam jumlah besar dan kompleks, sehingga membantu untuk menentukan tindakan yang tepat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Beberapa contoh penerapan Big Data dalam lingkungan antara lain pemantauan kualitas lingkungan yang meliputi udara, air, tanah, dan konservasi hewan dan tumbuhan. Dengan menggunakan sensor dan teknologi penginderaan jauh, data lingkungan seperti kualitas udara dapat dipantau secara real time. Berikutnya, pemantauan perubahan iklim. Hubungan Big Data dengan pemantauan kualitas air adalah ketika nanti data yang dihasilkan dari sensor atau alat yang digunakan kemudian dapat diprediksi atau dianalisis dengan baik menggunakan analisis Big Data. Maka pada akhirnya informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menduga kualitas air. Salah satu bentuk implementasi pemanfaatan IoT dan Big Data dalam pemantauan kualitas air adalah dengan pengembangan sebuah platform IoT dengan integrasi teknologi Big Data sebagai sistem monitoring lingkungan yang disebut dengan SMART. Sistem SMART atau Smart Environment Monitoring and Analytics in Real-Time System terdiri dari beberapa sistem. Yang pertama ada sistem monitoring kualitas air menggunakan ROV yang dilengkapi dengan sistem kualitas air untuk mengetahui kondisi air pada sungai. Lalu sistem ini dapat dikendalikan secara jarak jauh dan mampu mengirim data ke pusat data melalui jaringan nirkabel. Sistem selanjutnya adalah jaringan nirkabel mesh yang diadopsi untuk memperluas jangkauan komunikasi antara sensor dan server. Lalu ada sistem monitoring kondisi air portable, sistem monitoring terumbu karang pada perairan dangkal, dan pusat data yang menggunakan teknologi Big Data. Platform tersebut akan memonitoring kualitas air pada sungai, dan teknologi Big Data yang digunakan akan dimanfaatkan sebagai wadah penyimpanan, analisa dan klasifikasi, dan manajemen data dalam server platform tersebut. Platform SMART menggunakan teknologi Big Data dengan sistem yang memiliki 7 lapisan IoT yang telah terintegrasi yang membantu platform ini untuk memonitoring kualitas air pada lingkungan. Selanjutnya, terdapat cara kerja SMART berbasis IoT Big Data tersebut. Ada 7 lapis IoT dengan tahapan diantaranya. Yang pertama, Physical Device and Controller, merupakan node-node yang telah dilengkapi dengan sensor kualitas air, berupa Atlas Scientific Kit Sensor. Untuk controller digunakan sistem benam jenis Raspberry
WebUI tipe 3. Data yang didapat kemudian dikirim menggunakan protokol MQTT dan selanjutnya disimpan secara lokal sebagai data backup. Kedua, yaitu connectivity atau koneksi antara node sensor dan server terpusat penerima data menggunakan modem 4G. Lalu ketiga, yaitu edge computing. Tahapan ini membahas proses penerimaan data dari node sensor oleh server. Pada sisi server, data diterima oleh MQTT broker. Keempat, yaitu data accumulation, merupakan proses penyimpanan data yang diterima dari node-node ke head-up HDFS yang menggunakan beberapa sistem seperti Spark Streaming, Spark SQL, dan Hive. Tahapan kelima yaitu data abstraction, merupakan proses pengaksesan data yang telah diterima oleh server menggunakan Kafka broker. Keenam yaitu application yang terdiri dari proses learning, klasifikasi real-time, visualisasi yang menggunakan beberapa Spark system dan web UI. Dan terakhir yaitu collaboration and process. Proses ini digunakan untuk menjembatani interaksi antara analisis dan sistem. Sebagai interface dalam bagian ini digunakan Zeppelin. Dan terakhir ada desain dari server big data-nya. Dalam membangun platform big data digunakan 3 buah komputer server untuk membangun server big data dengan skema multi-node cluster. 3 komputer tersebut terdiri dari master node dan 2 slash node yang dihubungkan ke satu server menggunakan jaringan internet. Titik sentral dari server big data ini merupakan master node yang mengatur proses pendistribusian data, pengalokasian CPU, dan memori untuk job-job yang akan dijalankan. Sementara head-up single node diimplementasikan pada satu mesin. Mesin tersebut didesain menjadi master, tetapi dapat bekerja juga sebagai slave dan semua proses distribusi dilakukan dalam slave tersebut. Pada head-up terbagi menjadi 2 layer, yaitu layer HDFS yang menjalankan name node dan data node, sedangkan layer Metadata yang menjalankan job tracker dan trace tracker. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.